Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Perkenalkan nama saya Stefani, NIM-nya 2334569. Saya merupakan mahasiswa PPK Prajabatan gelombang pertama tahun ajaran 2023-2024 di Universitas Negeri Padang. Dan saat ini saya akan menampilkan hasil pemikiran saya pada topik kedua pada mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Yang terkait dengan design understanding by design atau UBD. Nah, adapun pokok bahasan yang akan saya bahas, yang pertama itu pengertian dari UBD, kemudian yang kedua background design, kemudian yang ketiga tahap identifikasi hasil yang diinginkan, ini tahap 1, kemudian penjelasan dari tahap 1, elemen-elemen penting pada tahap 1, dan juga contoh penerapan pada tahap pertama. Nah, yang pertama kita lihat yaitu UBD sebagai kerangka kerja kurikulum. Nah, UBD ini merupakan pendekatan pembelajaran yang disusun, dirancang oleh guru, dan digunakan pada saat proses pembelajaran. Nah, adapun tujuannya yaitu untuk meningkatkan pemahaman peserta didik secara mendalam dan melibatkan mereka secara aktif. Nah, UBD ini digunakan untuk meningkatkan keaktifan siswa pada saat pembelajaran. Nah, misalnya siswa bertanya, menjawab interaktifannya, kemudian juga mampu mengolah informasi yang disampaikan oleh guru, kemudian juga menemukan atau memecahkan permasalahan sehingga dapat menemukan solusi yang tepat. Nah, UBD ini memotivasi seorang guru untuk dapat melahirkan atau menentukan metode pembelajaran yang tepat yang disesuaikan dengan cakupan materinya dan juga disesuaikan dengan background design. Nah, sekarang kita lihat background design. Nah, pada UBD ini kenapa disebut dengan background design, yaitu karena UBD ini dilakukan terlebih dahulu assessment, baru ditentukan kerangka pembelajaran. Sedangkan biasanya guru ini membuat kerangka pembelajaran baru menentukan asesmen, sehingga pada UBD ini terbalik. Dan adapun background design ini mencakup 3 tahapan. Yang pertama yaitu identifikasi hasil yang diinginkan, tahap kedua menentukan bukti penilaian, tahap ketiga merencanakan pembelajaran. Nah, yang akan saya bahas ini pada tahap pertama saja, yaitu identifikasi hasil yang diinginkan. Nah, guru harus mengidentifikasi kompetensi yang diinginkan dengan membuat tujuan pembelajaran menurut Wingis dan Michetti tahun 2005. Nah, untuk menentukan tujuan pembelajaran, seorang guru harus mengetahui cakupan materi yang akan diajarkan dan juga disesuaikan dengan kompetensi yang harus dikuasai siswa terkait dengan materi. Nah, adapun elemen-elemen pada tahap pertama ada 3. Yang pertama itu tujuan utama. Nah, tujuan utama ini biasanya disusun guru setelah CP atau dilihat berdasarkan CP. Nah, kalau kepada kurikulum mereka ini CP atau capaian pembelajaran. Sedangkan biasanya pada kurikulum 2013 ini berdasarkan kompetensi dasar atau KD. Nah, kemudian yang kedua, untuk menentukan tujuan pelajaran, biasanya guru berpedoman akan berlandaskan kepada kakak oblong yang disesuaikan dengan tingkat kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa. Misalnya IPA, saya mengajar IPA pada jam pendidikan SMP, maka capai kompetensinya dimulai dari C1 sampai dengan C3, yaitu menyebutkan, kemudian yang ke C2 yaitu menjelaskan atau menentukan, sedangkan C3-nya itu penerapannya. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan penting. Nah, setelah guru menentukan tujuan utama, maka langkah selanjutnya adalah pertanyaan penting. Nah, pertanyaan penting ini disusun guru yang akan disusun guru dirancang, kemudian akan digunakan saat proses pembelajaran. Misalnya, atau biasa kita sebut dengan penilaian formatif. Nah, biasanya misalnya guru membentuk siswa berkelompok, kemudian diberikan LKPD, dan juga disuruh siswa untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan-pertanyaan pada LKBD, dan nanti hasil diskusi akan ditampilkan di depan kelas atau dipresentasikan. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan penting ini akan dimuat di dalam LKPD. Nah, yang ketiga itu pemahaman. Nah, pemahaman, guru harus mengetahui apa saja yang harus dikuasai oleh siswa terkait dengan materi, sehingga pemahaman siswa akan tercapai nantinya sesuai dengan yang telah disusun guru. Nah, pemahaman ini biasanya
dari yang telah disusun guru, nanti guru akan mengetahui apa, saja ide-ide pokok dari materi, kemudian apa saja, bagaimana siswa dapat memahami materi atau langkah-langkahnya. Kemudian yang ketiga, tentu guru akan mengetahui kesalahan konsep yang mungkin terjadi pada materi tersebut. Nah, kemudian kita lihat lagi terakhir adalah contoh penerapan. Nah, tahap pertama hasil yang diinginkan, yaitu memahami struktur dan fungsi dari jaringan tumbuhan. Nah, tujuan yang ditetapkan yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi struktur jaringan tumbuhan dan mengaitkannya dengan fungsi masing-masing jaringan tumbuhan. Misalnya yang pertama, pemahaman peserta didik dapat mengidentifikasi struktur morfologi dan anatomi akar. Maka pertanyaannya terkait dengan struktur dan struktur morfologi dan anatomi akar, seperti bagaimana akar mampu menyerap air dan kadar mineral saat disiram pada pagi dan siang hari. Kemudian yang kedua, dapat mengaitkan struktur anatomi daun dengan fungsi yang sesuai. Misalnya pertanyaannya bagaimana proses fotosintesis dapat terjadi pada daun tanaman ketika daun terkena sinar matahari. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan ke tanaman. Contoh pertanyaannya itu kenapa struktur tanaman dapat menginspirasi lahirnya teknologi dan apa saja contohnya. Itulah pemahaman saya terkait dengan tahap 1, identifikasi hasil yang diinginkan. Sekian dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.